Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Kalian diharapkan selalu menjaga kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak. Untuk pertemuan kali ini, untuk materi IPS adalah perdagangan internasional. Untuk perdagangan internasional, yang pertama adalah tujuan dari perdagangan internasional. Yang pertama, untuk pelajaran IPS kali ini dengan judul perdagangan internasional, yang tujuannya antara lain yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang kelima, teori perdagangan internasional. Yang keenam, kebijakan perdagangan internasional. Yang ketujuh, tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang kedelapan, alat pembayaran perdagangan internasional. Untuk kali ini, kalian bisa menyimak buku paket di rumah, kemudian dibuka bab perdagangan internasional. Di situ ada peta konsep dalam perdagangan internasional yang isinya mengenai pengertian dari perdagangan internasional, manfaat, faktor pendorong, teori, kebijaksanaan, tujuan kebijaksanaan, alat pembayaran, yang terakhir adalah neraca perdagangan. Dalam pertemuan kali ini, setelah kalian membuka buku paket, diharapkan kalian itu memiliki nilai atau karakter bangsa. Antara lain adalah kerja keras, cinta tanah air, peduli sosial, kreatif, rasa ingin tahu, dan disiplin. Mari untuk tujuan yang pertama tadi adalah perdagangan internasional. Kalian tahu bahwa pengertian perdagangan internasional adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Yang kedua, atau poin kedua adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama dari manfaat tadi yaitu satu, untuk memperoleh devisa. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Yang kelima, mempercepat alih teknologi. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu faktor pendorong dan penghambat dari perdagangan internasional. Untuk faktor pendorong anak-anakku itu ada dua. Kemudian untuk faktor penghambat juga ada dua. Untuk faktor pendorong, yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Yang kedua adalah selera masyarakat. Kemudian untuk faktor penghambat antara lain, satu, tidak amannya suatu negara. Yang kedua
adanya kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian untuk yang keempat, adanya teori perdagangan internasional. Untuk teori perdagangan internasional di sini itu menganut dua aliran. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak, yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Kemudian untuk yang berikutnya adalah kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional meliputi satu, kebijakan perdagangan di bidang impor, antara lain kuota, yang kedua tarif, yang ketiga subsidi, yang keempat impor. Kemudian yang nomor dua, kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor meliputi satu, diskriminasi harga, yang kedua pemberian premi atau subsidi, yang ketiga dumping, yang keempat politik dagang bebas, yang kelima larangan ekspor. Untuk yang berikutnya mengenai tujuan kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan perdagangan untuk impor ditujukan untuk mengatasi dampak buruk dari pengimpor barang. Yang berikutnya adalah alat pembayaran. Untuk alat pembayaran yang pertama adalah tunai, yang kedua transfer telegrafi, yang ketiga wesel, yang keempat letter of credit. Semoga dari pembelajaran tadi kalian bisa paham dan tetap semangat, karena pada masa pandemi ini kalian selalu stay at home, selalu memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Tidak lupa untuk kalian masih semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah menyiapkan beberapa strategi untuk memperkuat kinerja perdagangan internasional. Selain memperkuat ekspor, juga menjaga impor melalui pengurangan impor barang non-prioritas. Yang tadi disampaikan, strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat ekspor atau aktivitas yang menghasilkan devisa, termasuk tourism, dan menjaga dari sisi impor melalui program membangun industri maupun ada substitusi impornya, atau dalam hal ini mengerem permintaan dari barang-barang impor yang memang tidak prioritas. Jadi pada prinsipnya kita akan melihat industri-industri manufaktur ini yang mana yang bisa menghasilkan barang-barang ekspor dan barang-barang yang menghasilkan substitusi terhadap impor, dan apakah insentif yang diberikan dalam bentuk tadi biaya masuk ataukah pajak yang ditanggung pemerintah, dan kalau para eksportir membutuhkan restitusi yang lebih